Udah lebih soalnya. Biasa dimulai meminta cuacanya. Udah kayak bakal masuk soalnya kan ya izin on cam apa ngeten lahnya. Yang penting akhir materian akan ada soal yang harus kalian isi. Tolong kerja sendirian tetap dapat presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya di KSR angkatan 6 ya, angkatan 6. Di KSR pun saya menjabat di divisi jaringan di bagian eksternal. Mungkin ini kebetulan saya menjabarkan materi pertama ya. Di materi mungkin di sini belum semua ya, tapi ya udahlah. Nah, untuk pagi ini kita akan tentang gerakan palang merah dan bulan merah internasional, atau juga kita akan membahas tentang sejarahnya ya, sejarahnya terbentuknya gerakan palang merah dan bulan sabit merah ya internasional di dunia ya, awal mulanya terbentuknya sebuah gerakan ini ya. Mungkin slide-nya bisa dipindahin teh. Nah, yang yang tunggu sebentar ya. Nah, kan ini kita bahas dulu ya, sejarah dulu ya. Yang pertama itu gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional itu merupakan salah satu organisasi kemanusiaan yang terbesar ya di dunia yang perlu kita ketahui. Gerakan ini memiliki sekurang-kurangnya itu sekitar 97 juta relawan di seluruh dunia. Di dunia ya. Gerakan ini untuk melindungi hidup dan kesehatan manusia serta mencegah penderitaan manusia akibat konflik senjata atau bencana ya yang ada di kehidupan dan martabat manusia. Seperti itu. Nah, kemudian pembentukan gerakan palang merah itu diawali awal mulanya itu ya sejarahnya itu seperti ini. Nah, di sini kan di slide kalian bisa lihat bulan Solferino ya pada 24 Juni 1859.
saya ceritakan dulu ya tentang pertempuran atau perangnya perang Salvatorino ini. Yang mana ketika perang berkecamuk di Salvatorino ya, Italia Utara, dua kerajaan raksasa di Eropa tengah namanya bersaing atau berperang lah gitu, berperang satu sama lain. Yang dimana dari pihak yang pertama itu yang dipimpin oleh Kaisar Napoleon III versus Kaisar Joseph, yang dimana perang ini tersebut ya, perang ini berlangsung sekitar yang perang ini melibatkan sekitar 320.000 tentara ya, dan makan korban tewas dan luka-luka itu puluh ribuan tentara ya. Nah, kemudian muncullah yang di slide ya, kalian bisa lihat itu ada foto dan namanya itu adalah Henry Dunant ya. Nah, Henry Dunant tersebut adalah pembentuk gagasan dan pembentuk pendiri lah, kita bisa katakan pendiri Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional ya, yang dimana di awal mulai dari Henry Dunant tersebut adalah seorang saudagar, yang namanya itu adalah seorang saudagar ya. Henry Dunant itu seorang saudagar yang dimana dia berangkat dari Swiss hanya ingin menemui Kaisar Napoleon untuk membahas urusan bisnis ya. Yang pertama itu adalah niat pertama dia ke bagian Eropa itu, ke bagian Eropa hanya membahas atau mengejar bisnisnya dengan Kaisar Napoleon. Tapi kemudian Dunant ketika melihat ke matanya gitu loh, perjalanannya terhambat atau ada, jadi pas ketika di pertengahan jalan dia sedang perang gitu, sedang perang. Ya, akhirnya timbul akibat perangnya banyak korban ya. Sangat banyak korban. Nah, kemudian muncullah rasa kemanusiaan dari Dunant tersebut, dan ia pun turun dari keretanya untuk menolong korban perang yang sedang terjadi. Dunant pun mengumpulkan masyarakat sekitar yang terdekat tempat perang tersebut. Mereka bersama-sama mendirikan sebuah rumah sakit darurat di sebuah gereja ya. Jadi ceritanya itu Dunant mengumpulkan masyarakat dan mendirikan sebuah rumah sakit darurat di sebuah gereja. Nah, kita bisa garis bawahi dulu ya, rumah sakit di sebuah darurat di sebuah gereja. Kita garis bawahi dulu ini. Kita ceritakan dulu PMI yang ada di Indonesia. Seperti banyak ya, jangan aneh gitu loh. Kalau kiranya saat ada anggota PMI yang bergerak untuk menangani seperti contohnya kita ambillah bencana alam seperti longsor, kemudian banyak korban jiwa yang kemudian anggota Palang Merah Indonesia tersebut pasti akan mendirikan posko ya. Kalau misalkan di alam tersebut dan menginginkan untuk mendirikan posko, dan kedua itu atau misalkan ada sekolahan yang memang bisa kita buat untuk sebuah posko, kita buat sebuah posko. Nah, pasti anggota, nah, makanya janganlah kita aneh dengan
itu. Karena sejarah dari luhurnya juga sudah diajarkan seperti itu gitu loh. Itu yang harus kita ketahui. Kemudian yang tak jauh dari lokasi ya, jadi si tersebut memang jauh di lokasi bencana tersebut gitu loh. Nah, pada saat itu muncullah slogan slogan Siomati Fratelli yang tidak membeda-bedakan. Kemudian nah, kemudian yang selanjutnya terbentuk dengan tersebut itu dalam buku ini mengemukakan dua dasar yang sangat pertama itu tentang relawan yang disiapkan untuk yang kedua itu membuat perjanjian internasional untuk melindungi korban perang serta relawan kesehatan militer. Kemudian diterima oleh kalangan umum dan negara step dari tahu pada bagi di depan dan kalian bisa lihat yang diperjuangkan yang diperjuangkan itu adalah intinya Yunani jadi terlalu pada yang ketiga
atasnya lagi, eh, yang atasnya lagi nih teh, yang atas yang di atas itu lagi pada yang dihadiri oleh 16 negara ya. Yang 16 negara. Yang mana ya? Iya, ada yang itu cuman ini teh dari aku sendiri. Oh, iya iya. Nah, di sini kita lihat yang tadi dihadiri oleh 16 negara dan 12 provinsi dari International Committee of Judeology akhirnya berganti nama menjadi International of Radiology atau ICRC ya, ICRC ya. Itu ditetapkanlah pula lambang-lambang dasar putih sebagai lambang yang harus saja pembentukan ICRC ini merupakan tak lama setelah penyelesaian tersebut setelah dikoreksi di berbagai negara mulai berdiri dari Swiss, Belgia, dan negara lainnya juga di belahan dunia. Saat ini sudah berdiri dari 132 organisasi yang berdiri di seluruh dunia. Mereka berjuang demi kemanusiaan dan berusaha untuk mewujudkan cita-cita dunia. Karena mereka tidak hanya membentuk konflik senjata, namun juga berbagai mulai dari bencana maupun kemudian yang kita bisa lihat dari panel ini terdiri dari beberapa komponen dari tiga komponen. Pertama itu yang saya lihat komponen pertama itu adalah CFC ya, atau Industri Nasional Komite of Research ya, yang dimana dari CFC ini memiliki minat sudah untuk melindungi dan membantu korban konflik bersenjata untuk menghukum kemanusiaan internasional. Kemudian International Federation of Red Cross yang ketiga adalah perhimpunan nasional. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir. Nah, jadi ini ya yang terakhir. Nah, sejarah bisa berbentuknya ekonomi dan pengertian dari ICRC secara global. Kata singkatnya itu adalah organisasi kemanusiaan yang netral. Maksudnya itu yang saya katakan tadi. Seperti di manusia, kita tolong seperti itu. Karena kita menjadi
Mungkin dari saya sekian untuk selanjutnya mungkin saya Baik, terima kasih kepada Kak Dini yang telah menyampaikan pengertian pertama. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Yuni. Silakan kepada Yuni. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin perkenalkan nama saya Dini. Saya dari angkatan 5 dan juga sebagai wakil teladan. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti-arti Indonesia. Jadi sudah langsung ke artinya. Jadi ICRC Indonesia itu aktif mulai tahun 1940-an dan lebih aktif mulai pendirian delegasi pada tahun 1987. ICRC di Indonesia ini berkantor di Banda Aceh dan di Jakarta. Yang kedua ada IFRC, yaitu Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional, yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup dan membutuhkan dengan mobilisasi kekuatan kemanusiaan. IFRC ini didirikan pada tahun 1919 pasca Perang Dunia I dengan nama Liga Palang Merah, dengan diprakasai oleh Henry Bison. Ini berfungsi sebagai badan koordinasi antar lembaga nasional dan beranggotakan seluruh perhimpunan nasional. Adapun kegiatannya prinsip-prinsip definisi kemanusiaan seperti promosi kegiatan Palang Merah, mencegah dan mengurangi penderitaan manusia, dan mengkoordinasi bantuan internasional kepada korban alam dan teknologi. Ketiga, kesiapsiagaan bencana, yaitu mendukung Palang Merah Nasional melalui program rekonstruksi dan rehabilitasi. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan dan perhatian kepada masyarakat melalui dengan melaksanakan kegiatan kepada penting federasi di Indonesia. Delegasi di Indonesia berdiri sejak 1998, bekerja langsung dengan markas pusat TNI, berkonsentrasi pada pendekatan berbasis masyarakat. Setelah terjadinya tsunami, hampir 60 delegasi dan kurang lebih 40 staf memberikan bantuan dan saran atas bidang aktivitas TNI seperti manajemen bencana, kesehatan
sendiri memperluas kegiatan di seluruh wilayah, terorganisir dalam menjalankan tugasnya dan melaksanakan di seluruh wilayah negaranya, menerima setiap anggota tanpa membedakan latar belakang, menyetujui status gerakan, dan menghormati terhadap gerakan dan menjalankan tugasnya sejalan dengan prinsip-prinsip HPI. Dari ketiga gerakan itu, mereka bekerja sama, saling membantu, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling menderita. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang mengerti, boleh ditanyakan. Tapi nanti setelah materinya selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yuni yang telah menyampaikan pematerian kedua. Kemudian untuk sekarang mengenai secara lambang, saya sendiri yang akan menjelaskan. Sebelumnya mohon maaf karena ada kendala pada kameranya. Semoga tidak mengurangi kefokusan kalian dalam memahami materi. Baik, kita akan mulai mengenai sejarah lambang. Apa sih itu lambang? Sebelumnya lambang palang merah diadopsi sebagai alat letra untuk memberikan pertolongan kepada tentara yang terluka di medan perang, dan pada waktu itu setiap pelayanan militer memiliki tanda pengenal diri sendiri atau identitas sendiri-sendiri dengan warna yang berbeda. Kemudian dari lambang tersebut penggunaan dari ketentuan dari bukan hanya sekedar kita memiliki ketentuan dan penggunaannya, sehingga nuansa negara itu yang pertama pada Konvensi Jenewa 1 pasal 38 dan 35, kemudian kedua Konvensi Jenewa 2 pasal 41 tahun 1945, kemudian yang ketiga Protokol 1 Jenewa tahun 1957, yang keempat Ketetapan Konvensi Internasional Palang Merah 20 tahun 1905, dan kelima Dewan Delegasi Gerakan Palang Merah dan Bulan Salib Merah Internasional tahun 1997. Jadi kedua lambang ini merupakan bentuk dari kesamaan. Kemudian dari terdapat fungsi dari lambang. Fungsi yang ditentukan bahwa lambang tersebut yang pertama sebagai tanda pengenal atau sebagai identitas yang berlaku di waktu damai. Yang kedua sebagai tanda perlindungan yang berlaku di waktu damai atau kemudian di sini pun ada penggunaan lambang karena di sini setiap negara atau Konvensi Jenewa memiliki kewajiban untuk membuat peraturan atau undang-undang untuk mencegah dan mengurangi penggunaan lambang. Negara yang secara khusus ini harus memasukkan suatu peraturan untuk melindungi lambang palang merah dan bulan salib merah. Dan berikutnya salah satu bentuk penyalahgunaan lambang yang pertama yaitu penipuan atau imitation. Penggunaan tanda-tanda yang dapat bisa mengertikan sebagai lambang palang merah atau bulan salib merah, misalnya
Kak, Tidak ada ya. Iya itu saya buat pertanyaan di kolom chat. Di sini ada persoalan apakah ada sanksi tersendiri ketika penyalahgunaan lambang tersebut. Sesuai tadi ya, kita sudah melihat bahwa bentuk dan penggunaan lambang tersebut memiliki peraturan atau perundang-undangan sesuai dengan negaranya masing-masing, di mana bentuk dan penggunaan tersebut telah memiliki ketentuan yang pada slide tadi sudah ada beberapa ketentuan. Nah, di sini memiliki ketentuan bentuk dan penggunaan otomatis apakah ada sanksi tersendiri karena di sini sudah ada ketentuan lambang di mana ada 5 ketentuan dari bentuk dan penggunaan tersebut, sehingga memang itu dikembalikan lagi kepada negaranya. Kenapa? Karena jika ditinjau dari yang kita bahas, ternyata dari penggunaan dan bentuk dari penggunaan lambang ada gitu, dari yang pertama Presiden nomor 1 pasal 38, yang kedua kalian juga sudah bisa membaca ya, di sini ada 5 ketentuan untuk penggunaannya, dan otomatis itu sesuai. Nah, di sini sesuai yang apabila kita dibalikan lagi untuk mengenai bentuk dan penggunaan lambang palang merah dan bulan sabit merah, otomatis dari itu harus benar-benar dijaga gitu. Soalnya ada karena kita balik lagi, kalau misalkan sudah ada ketentuan, otomatis kan dijelaskan sebagai fungsi tanda perlindungan juga. Jadi memang dibalikan lagi ke negara masing-masing dengan berbagai bentuk atau penggunaan terhadap sanksi yang telah dilakukan. Jadi PH bisa menambahkan jawaban dari saya sendiri. Untuk pertanyaannya, yang sudah saya jawab, apakah bisa diterima atau paham gitu? Belum ini teh, soalnya kan di mana ada ketentuan lambang, sebenarnya kan suka ada sanksinya di bawah. Ketika ada ketentuan pasti ada sanksinya. Ini kan belum ada gitu. Ketika seseorang mau menyalahgunakan lambang tersebut, jadi kayak bakal bebas-bebas aja. Sanksinya itu tidak tertera gitu dalam PowerPoint ini, seperti itu. Ini juga kami tidak sempat mengambil materi, kami juga telah memberikan materi KSR. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian juga bisa membaca sendiri yang nanti akan saya kasih. Di sini memang tidak tertera mengenai sanksi, akan tetapi untuk mengetahui bahwa dengan mengapa gitu, dengan adanya lambang ini menandakan adanya perlindungan yang pertama bagi personel medis dan keamanan angkatan bersenjata. Yang kedua untuk unit dan fasilitas medis angkatan bersenjata. Yang ketiga untuk unit dan transportasi medis Perhimpunan Nasional, dan apabila digunakan yaitu sebagai pembantu terhadap pelayanan medis di angkatan bersenjata. Kemudian yang untuk keempat itu untuk jadi di sini tidak ada sanksi, melainkan ketentuan dan pengenalan, tapi dari ketentuan bentuk dan penggunaan lambang ini sudah ada 5 gitu ya, untuk ketentuan mengenai bentuk dan penggunaan lambang palang merah dan bulan sabit merah yang sudah ditetapkan gitu. Untuk sanksi akan tetapi di sini untuk lebih jelasnya mungkin kita juga harus cari-cari materi lain, tapi yang
Akang Teteh di sini dapatkan mengenai materi mengenai sejarah dan gerakan itu yang didapatkan. Akan tetapi apabila jika ditinjau dari apabila ada penyalahgunaan, mungkin kita apakah ada sanksi atau tidak, mungkin dapat juga kita teliti gitu dari yang beberapa penyalahgunaan dari ketiga poin tadi yang sudah dijelaskan, dari misalkan peniruan, penggunaan yang tidak tepat, ataupun penggunaan yang melanggar ketentuan atau pelanggaran berat. Itu untuk lebih jelasnya mungkin nanti materi yang emang lengkap gitu dari KSR ini sendiri. Terima kasih Kak Iis. Untuk lebih lanjutnya, saya minta PowerPoint-nya untuk di-share ke grup ya, kakak-kakak. Terima kasih. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di sini dari BPH sendiri tidak menggurui atau tidak, di sini kita belajar bersama-sama ya. Jadi untuk kalian jangan takut ataupun jangan sungkan, tolong kerjasamanya untuk kalian yang emang benar-benar ingin mengikuti KSR. Untuk teman-temannya yang emang belum mengikuti latihan, tolong sama kalian ajak, tolong kerjasamanya ya. Nah, sebelum ke soal, mohon untuk on cam semuanya untuk sesi dokumentasi. Yang lainnya mah ini. Dadah. Izin Jangan lupa itu ini nanti dikasih soal dikerjakan sampai jam 12 ya waktunya. lebih teh karena tugas. Ya, sepenting tadi tolong gitu. Untuk pengumpulan teh di Nanti diinstruksikan di WA, dipantau panggil soalnya 5 soal dijawab. ya teh. Soalnya bisa banyak teh. Mohon Kan ada bisa dikerjain sampai gimana tuh? intinya toleransinya pokoknya hari sekarang harus memang benar-benar dikumpulin di hari sekarang. Terus nanti ada jadwal
penelitian kalau bisa gitu. Kalian ada waktu itunya, kalau misalkan udah beres pematerian terus dikasih soal, nanti ada jadwal asistensian yang berupa bisa eh, kayak tes kartu kecakapan gitu. Ini salah satu syarat buat kalian juga gitu. Kalau misalkan memang nggak bisa buat ngejawab misalkan sampai jam 12, diusahakan pokoknya dikirim ya buat bukti kehadiran kalian juga. Baik teh, terima kasih. Tapi teh boleh malam teh. Iya, boleh kalau malam paling sampai jam 9 malam ya, toleransi itu buat kalian pokoknya harus dikumpulin jam 9 malam, memang udah pada beres itu yang 5 soal. Mohon kerjasamanya dari kalian. Baik teh, terima kasih. Mungkin terima kasih untuk kalian yang telah mengikuti pematerian kali ini. Semoga selalu. Kemudian untuk pematerian selanjutnya semoga bisa dilaksanakan secara offline, dan apabila misalkan ada yang kurang paham bisa bisa ditanyakan di waktu luang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.